Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala perkenankan kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan fikih ibadah. Insyaallah yang kita bahas adalah bab tentang umrah dan haji. Alhamdulillah umrah sudah selesai, begitupun haji sudah kita pahami sedikitnya berkaitan dengan manasik haji, jenis-jenis atau bentuk-bentuk manasik haji. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita langsung akan mengetahui atau akan mempelajari bagaimana tata cara sifat atau tata cara melakukan ibadah haji ya. Nah, setelah kita mengetahui berihram begitu, maka bagaimana tata cara melaksanakan haji, insyaallah kita akan coba membahasnya di kesempatan kali ini. Taib. Ikhwafil yang semoga Allah muliakan. Nah, rangkaian ibadah haji itu dimulai tanggal 8 Zulhijjah. Disebut juga dengan hari Tarwiyah. Di tanggal 8 inilah siap-siap kita melaksanakan ibadah haji ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Taib. Yang pertama, bagi yang melakukan haji tamattu ya, dia melakukan umroh terlebih dahulu ketika datang ke Mekah. Jadi misalnya dia datang tanggal 1 Zulhijjah misalnya, maka dia melaksanakan umroh dulu tanggal 1 itu. Kemudian setelah itu ya selesai ya, kemudian dia beristirahat tahallul, nanti tanggal 8 dia kembali melaksanakan atau memakaikan ihram. Ya, jadi dia ihram di miqat untuk umroh. Kemudian dia mengucapkan niat labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj la riya'a fihi wala sum'ata, atau hanya cukup labbaik Allahumma umratan untuk umroh saja. Nah, setelah itu nanti dia bertahallul, kemudian dia pendekkan rambutnya, kemudian selesai dan menunggu waktu tarwiyah, menunggu tanggal 8 ya. Jadi umroh terlebih dahulu. Setelah selesai baru tanggal 8 siap-siap untuk melaksanakan ibadah haji ya. Nah, kemudian jamaah haji ya ini melakukan ihram untuk ibadah haji. Nah, dia melakukan ihram lagi labbaik Allahumma hajjan. Demikian dimulai dengan mandi, memakai wewangian serta mengenakan pakaian ihram sambil bertalbiyah ya. Dia ucapkan labbaik Allahumma hajjan ya. Labbaik Allahumma hajjan dalam arti dia akan berhaji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan ini terus diulang-ulang ya sampai nanti di Jumratul Aqabah ya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga setelah itu, nah nanti tanggal 8 ini setelah matahari terbit, berarti pada pagi hari ya, maka ini berangkat kita menuju Mina. Berangkat menuju Mina. Karena banyak pemukiman ya, banyak perkemahan-perkemahan begitu. Dan setelah di Mina nanti mendirikan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, jadi di Mina ini sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya serta sholat subuh itu di Mina tanggal 8 Zulhijjah itu. Nah, setiap sholat dikerjakan pada waktunya. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib, seperti itu semuanya. Namun sholat yang jumlah rokaatnya 4 itu dikosor menjadi 2 rakaat. Jadi misalnya yang 4 rakaat zuhur jadi 2, asar menjadi 2, isya menjadi 2, yang tadinya 4 ini menjadi 2 ya, ini dikosor. Tapi tetap tidak dijamak sesuai dengan waktunya masing-masing. Ini sunnahnya ketika kita berada di Mina tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah. Nah, kemudian selanjutnya tetap kita berada di Mina sampai matahari terbit pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi keesokan harinya. Jadi kita datang tanggal 8 ya, besoknya tanggal 9 pagi hari ya. Setelah terbit maka kita nanti akan pergi ke Arafah ya. Maka
ini dianjurkan memperbanyak talbiyah dan berzikir ya. Jadi berada di Mina nanti ya, malamnya berada di Mina ya sampai subuh. Nah, kita lakukan dengan banyak memperbanyak talbiyah dan dengan cara apa? Berzikir ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah. Disebut dengan hari Arafah. Setelah matahari terbit, nah kan kita sudah di Mina kan tadi ya. Mulai dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Nah, nanti ketika pagi hari setelah terbit matahari, berangkat kita dari Mina menuju Arafah dengan mengeraskan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kita bertalbiyah ya sambil kita pergi ke mana? Ke Arafah. Trip selanjutnya disunahkan bagi jamaah untuk singgah di Namirah dan jika memungkinkan berdiam di sana hingga matahari tergelincir. Jadi Nabi SAW pernah singgah di Namirah. Nah, di sini nanti ada masjid ya, di Namirah ini ada masjid. Namirah adalah sebuah tempat yang terletak dekat perbatasan Arafah. Jadi Namirah ini bukan di Arafah ya, bukan Arafah. Jadi tidak termasuk Arafah. Jadi tidak sah kalau kita wukuf di Namirah, tidak sah. Tapi bagi yang sempat ya disunahkan mampir dulu ke Namirah. Ya, di situ sholat duhur di sini ya. Nah, di sini apabila matahari tergelincir, matahari sudah zawal ya, sudah masuk zuhur, masuk waktu zuhur, jamaah melakukan sholat zuhur dan asar dengan qasar dan jamak takdim. Jadi zuhur dan asar di jamak, jamaknya jamak takdim, ya jamak di awal waktu, yaitu sholat asar berarti di sholat zuhur, demikian ya. Kemudian serta disunahkan bagi imam atau orang yang diwakilkan untuk menyampaikan khutbah di hadapan para jamaah. Nah, jadi ketika sholat duhur selesai ya dengan sholat asar yang dijamak, setelah itu biasanya ada khutbah dari pimpinan rombongannya atau dari siapapun begitu ya menyampaikan khutbahnya. Nah, ini ketika akan mendatangi Arafah, demikian ya. Bisa di Namirah atau di yang lainnya. Kemudian nah, setelah itu baru kita siap-siap untuk wukuf. Nah, setelah sholat duhur dan asar di jama', maka kita pergi dan siap-siap pastikan kita berada di Arafah. Dan tetap berada di Arafah ya di sini ya, hingga matahari terbenam. Nah, sampai matahari terbenam. Jangan tinggalkan sebelum matahari terbenam. Nah, wukuf ini adalah bagian terpenting dari haji. Sebagaimana sudah kita jelaskan ya, bagi orang yang wukuf ya, setelah zuhur ya ba'da zuhur tapi pulangnya sebelum maghrib, jadi sebelum maghrib sudah pergi dari Arafah, maka dia wajib membayar dam ya, yaitu seekor kambing ya, dam. Nah, kalau misalnya memang dia ternyata malam saja, paginya tidak, maka siangnya tidak, maka tidak apa-apa, tapi hilang keutamaannya. Tapi kalau pagi hari saja, misalnya datang ke Arafah jam 9 pagi, kemudian jam 11 sudah pulang atau meninggalkan Arafah, ya berarti ini sebelum zawal, sebelum masuk waktu duhur, dan dia tidak kembali lagi ke Arafah sampai besoknya, maka yang demikian dia menurut jumhur ulama tidak sah wukufnya. Kalau sudah tidak sah wukufnya berarti tidak sah hajinya. Demikian. Tapi menurut mazhab Hambali ya, kalau dia sempat ke Arafah pada pagi hari, maka dia tetap sah hajinya, tapi dia harus bayar dam. Ya, demikian ini min mufradatil Hanabilah. Khusus ini pendapat mazhab Hambali dalam bab ini. Jikalau sempat pagi hari dan tidak sampai ke ba'da zawal ya, setelah pergelincir, setelah zuhur, dia kembali bertolak dari Arafah, maka tetap wukufnya sah, tapi dia harus membayar dam. Ini hanya pendapat mazhab Hambali yang demikian. Kalau jumhur ulama, kalau hanya pagi hari seperti ini ya, jadi tidak siang hari, tidak ba'da zawal, maka ini tidak sah. Dan menurut ini jumhur ulama demikian ya. Maka ini hati-hati, kita
pastikan ya sekali lagi berada di Arafah ya, mulai waktu zawal matahari tergelincir ya. Setelah matahari tergelincir ya, bisa jam 1 jam 2 misal begitu ya, sampai matahari terbenam, sampai pada maghrib ya, setelah matahari terbenam. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, disunahkan bagi jamaah pada hari tersebut menghadap kiblat. Nah, ini ketika wukuf ini disunahkan menghadap kiblat sambil memperbanyak doa dengan tadarru dan khusyuk. Ya, dengan kesungguhan ya, dengan kehusyuan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dan juga disunahkan untuk terus berdoa dan mengulang-ulangnya. Terus berdoa, ulangi sebaik-baik doa, yaitu doa pada Arafah inilah ya. Jadi ketika kita di Arafah, sebaik-baik doa di sini ya, Masya Allah, perbanyak doa di sini. Di antara doa itu adalah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini apabila membaca Al-Quran itu lebih baik juga ya. Dan juga disunahkan memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah amal-amalan yang kita lakukan ketika di padang Arafah ya, di Arafah. Nah, kemudian setelah matahari terbenam, nah matahari sudah terbenam, maka kita boleh baru bertolak menuju Muzdalifah. Jadi kita boleh meninggalkan Arafah. Kita akan pergi ke Masy'arul Haram, Muzdalifah, serta melaksanakan sholat maghrib dan isya. Karena kan di Arafah sudah masuk maghrib nih, tapi kita belum sholat maghrib di Arafah, tidak sholat maghrib di Arafah. Sholat maghribnya nanti disatukan dengan isya di Muzdalifah, yaitu nanti dengan cara jamak takhir. Jadi jamak takhir sholat maghrib dan isya di waktu sholat isya. Di mana? Di Muzdalifah, di Muzdalifah ya. Nah, ini adalah yang keenam ya, ketika setelah matahari terbenam ya. Kemudian selanjutnya kita mabit atau bermalam di Muzdalifah hingga mengerjakan sholat subuh di Muzdalifah ini ya. Jadi sampai subuh di Muzdalifah, dari malam sampai subuh ya. Jadi jangan meninggalkan sebelum subuh ya, kecuali orang-orang yang uzur seperti orang yang sakit, orang yang tua, anak-anak, maka boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum waktu subuh ya. Dan mabit di Muzdalifah ini hukumnya apa? Wajib. Demikian ya. Kemudian selanjutnya, nah setelah itu kita siap-siap bertolak dari Muzdalifah menuju Mina setelah sholat subuh. Sekali lagi, setelah apa? Sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh maka kita nanti pergi ke Mina. Dari Muzdalifah pergi lagi ke Mina. Nah, sebelum pergi ke Mina hendaknya mengumpulkan 7 buah batu kerikil. Nah, jadi kita di Muzdalifah kumpulkan batu kerikil 7 buah untuk nanti kita melempar jumroh Aqabah, Jumratul Aqabah nanti ketika di Mina itu ya. Nah, jadi kumpulkan. Tapi informasi ya bahwa nanti saat ini mah katanya batu itu sudah dipersiapkan, jadi tidak perlu kita kumpulkan lagi batu di Muzdalifah. Tapi kalau misalnya memang memungkinkan dan ada, kita lebih baik kumpulkan, itu adalah termasuk apa? Sunnah ya, demikian. Baik, ya kafilah yang semoga Allah muliakan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di tanggal 10 Dzulhijjah ini ya. Atau saya lanjutkan saja, tanggung ya. Taib. Setelah itu, setelah sholat subuh ya, kan dari Muzdalifah nih. Setelah kita sholat subuh di Muzdalifah, sebelum matahari terbit, nah dan sebelum matahari terbit kita bertolak dari Muzdalifah menuju Mina ya. Sambil bertalbiyah dan berzikir ya, talbiyah dan berzikir. Terus labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, terus seperti itu berzikir apa yang kita bisa zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, labbaik Allahumma labbaik, dan lain sebagainya, boleh ya. Taib. Selanjutnya setelah itu kita menuju Mina. Nah, dari Muzdalifah kita menuju Mina. Setelah kita ada di Mina, kita menuju Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah untuk melempar kerikil. Jadi jumrah itu ada 3 ya, jumratul ula atau jumratul sugro, jumrah wusta, jumratul aqabah atau jumrah kubro ya, ini yang paling besar ya. Taib. Ini untuk melempar kerikil yang telah kita persiapkan. Nah, setelah sampai di Jumratul Aqabah, kemudian melempar 7 buah kerikil yang tadi sudah kita siapkan di Muzdalifah itu.
di mana setiap lemparannya kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, lempar begitu ya. Terus Allahu Akbar berarti 7 kali ya. Kita lempar, kita ucapkan Allahu Akbar. Dan setelah selesai melempar, jamaah berhenti bertalbiyah. Nah, jamaah haji berhenti bertalbiyah ketika adalah setelah selesai melempar Jumratul Aqabah ya, demikian. Nah, selanjutnya kemudian adalah setelah melempar Jumratul Aqabah. Walaupun ada yang mengatakannya ketika kita sudah sampai di Jumratul Aqabah boleh berhenti bertalbiyah. Taib. Yang ketiga adalah setelah melempar Jumratul Aqabah, kemudian kita menyembelih seekor kambing. Nah, menyembelih seekor kambing bagi siapa? Bagi yang haji tamatu dan kiron. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan, orang yang tamatu dan kiron wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Adapun haji ifrad tidak ya. Setelah itu baru kemudian memendekkan atau mencukur habis rambut kepala. Cukur habis rambut kepala di situ boleh ya. Nah, karena tidak ada lagi mencukur. Jadi mencukurnya saat ini saja ketika setelah mencapai setelah melempar jumroh dan menyembelih kambing. Jadi setelah menyembelih kambing baru kita mencukur ya. Nah, inilah namanya tahallul awal. Nanti ada pembahasan di bawah. Nah, ini setelah kita melakukan minimal 2 dari poin 3 ini, kan satu poin ini adalah melempar jumroh, ini 1. Yang kedua adalah menyembelih, ini 2. Yang ketiga adalah memendekkan atau mencukur habis rambut kepala, 3. 2 dari 3 yang kita lakukan, kalau bisa 3-3-nya kita laksanakan dulu ya, maka ini telah tahallul awal. Nah, ini namanya tahallul awal. Kalau sudah 2 minimal yang kita lakukan, maka ini sudah tahallul awal. Apa itu tahallul awal? Maksudnya adalah telah halal dan boleh melakukan yang asalnya haram ketika ihram. Jadi apa yang diharamkan ketika ihram ya, seperti memotong rambut, mencukur kumis ya, misalnya memotong kuku dan lain sebagainya, itu jadi boleh. Memakai pakaian berjahit bagi yang pria begitu, maka itu akhirnya boleh. Itu setelah tahallul awal, 2 di antara 3 amalan-amalan yang tadi disebutkan ya. Melempar jumroh, menyembelih, dan memendekkan atau mencukur habis rambut. Nah, setelah itu namanya sudah tahallul awal. Boleh. Nah, kecuali satu yang masih tidak boleh, yaitu berhubungan suami istri dan akad nikah. Ini tetap tidak boleh nih. Jadi berhubungan suami istri, jima ya, dan akad nikah ini tidak diperbolehkan. Tetap hukumnya tidak boleh berakad nikah dan berjima, demikian ya. Nah, kemudian setelah itu maka berpakaian seperti biasa ya, karena sudah tahallul awal. Boleh pakaian berjahit ya. Kemudian menuju Makkah untuk tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah ini merupakan rukun haji ya. Jadi setelah itu kita pergi ke Makkah melaksanakan tawaf ifadah. Kemudian setelah tawaf ifadah disunahkan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Sebagaimana sudah kita bahas ini ya. Jika tidak mungkin melakukan tawaf ifadah pada tanggal ini, berarti tanggal 10 ya, boleh melakukannya pada waktu tasyrik, 11, 12, 13 boleh. Bahkan boleh di hari lain di bulan Zulhijjah boleh ya. Bahkan di luar bulan Zulhijjah menurut mazhab Hambali pun boleh ya. Jadi ini sampai sampai meninggal boleh melaksanakan tawaf ifadah kalau belum sempat begitu ya. Tapi kemungkinan tidak akan pernah ya begitu ya. Jadi intinya minimal adalah di hari tasyrik diamalkannya tawaf ifadah itu. Bagusnya ya tanggal 10 itulah kita laksanakan tawaf ifadah ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah melaksanakan tawaf ifadah, kita laksanakan sa'i haji ini ya. Setelah tawaf ifadah bagi yang haji tamattu ya. Jadi bagi haji tamattu hukumnya wajib ya. Karena kan sa'i lagi. Sa'inya yang dulu itu adalah sa'i umroh, sekarang sa'i untuk haji. Tapi bagi yang melaksanakan haji kiron, ya haji kiron dan haji ifrad, tidak wajib sa'i lagi apabila ia telah melakukannya setelah tawaf kudum. Jadi ketika awal mula datang dulu ya ke Mekah, dia laksanakan tawaf kudum, kemudian dia laksanakan sa'i, maka setelah tawaf ifadah tidak wajib lagi sa'i karena sudah dilakukan setelah tawaf kudum. Ini sebagaimana sudah dibahasnya di pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu disunahkan melakukan seluruh rangkaian tersebut secara beruntun, yaitu melempar jumratul aqabah, menyembelih, mencukur, tawaf ifadah, sa'i. Nah, kalau bisa ini adalah
berurutan. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Namun apabila tidak berurutan pun tidak apa-apa. Boleh. La haraj, tidak apa-apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang 9, setelah melakukan tawaf ifadah dan sa'i, maka kita kembali lagi ke Mina dan bermalam di sana sebagai sebuah kewajiban haji. Jadi kita balik lagi ke Mina setelah kita melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, kembali lagi ke Mina tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Boleh sampai tanggal 12. Ini nafar awal nanti ya. Kalau sampai 13 berarti nafar sani. Nanti ada pembahasannya insyaallah. Nah, sekarang tanggal 11 hari tasyrik, apa yang dilakukan? Baik, untuk tanggal 11 yang kita lakukan ketika kita berada di Mina setelah kita bermalam dan saat matahari tergelincir atau waktu zuhur, disunahkan untuk melontar 3 jumroh, yaitu jumroh sugro, jumroh wusto, dan jumratul aqobah atau jumroh kubro ya. Jadi jumratul, jadi ada 3 kali lemparan, 3 kali jumroh. 1 kali lemparan 7. Berarti 7 kali 3 sehari berarti 21 kali lemparan. Demikian. Nah, kemudian ini melempar jumroh sugro dengan 7 buah kerikil kecil yang sudah disiapkan ya, sambil mengucapkan Allahu Akbar setiap kali lemparan. Nah, jadi ini jumroh sugro dulu ya, jumroh yang sugro dulu, yang kecil dulu. 7 buah kerikil. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah melempar kita berdoa. Nah, ini setelah melempar jumroh sugro, berdiri di depannya. Ini sambil menghadap kiblat dan berdoa sepanjang-panjangnya dan sebanyak mungkin sambil mengangkat tangan dengan penuh pengharapan. Ketika berdoa, sebaiknya menjauh dari keramaian orang yang sedang melempar jumroh ya, karena khawatir kan, pertama desak-desakan, yang kedua khawatir kena lemparan karena mungkin bisa jadi salah melempar. Maka agak menjauh sedikit ya dari tempat melempar jumroh ya. Itu ketika sudah melempar jumroh sugro, berdoa sepanjang-panjangnya. Nah, setelah itu, setelah kita berdoa, kita kemudian menuju jumroh wusto, jumroh yang pertengahan, yang kedua. Lalu melempar lagi 7 kerikil sambil bertakbir pada setiap lemparan. Setelah itu berdoa yang panjang sambil mengangkat tangan, sama seperti poin sebelumnya. Nah, ini tadi di jumroh sugro, sekarang di jumroh wusto sama melakukan seperti itu. 7 buah kerikil, setelah itu sambil bertakbir ya, setelah itu baru berdoa sepanjang-panjangnya. Nah, setelah itu baru setelah kita berdoa di jumrah wusto, kemudian kita menuju jumratul aqobah, jumrah yang besar ini ya, yang terakhir. Lalu melempar 7 kerikil sambil kita bertakbir pada tiap lemparan. Ketika melempar, posisikan kota Mina di sebelah kanan dan Mekah di sebelah kiri. Nah, ini namanya jumratul aqobah, lempar lagi 7 kali ya. Jadi 7 kali 3 berarti 21 lemparan ya. Setiap harinya nanti kita lempar ya, di jumroh sugro, jumroh wusto, dan jumratul aqobah. Nah, setelah melempar jumratul aqobah, tidak ada doa seperti yang dilakukan ketika melempar di 2 jumroh sebelumnya, yaitu jumroh sugro dan jumroh wusto. Nah, inilah perbuatan yang kita lakukan di tanggal 11 Zulhijjah atau di hari tasyrik, yaitu dengan melempar. Perbuatannya adalah melempar jumroh ya, yaitu 3 jumroh. Jumroh wusto, jumroh sugro, jumroh wusto, dan jumratul aqobah. Masing-masing 7 buah kerikil. Di jumroh sugro dan jumroh wusto setelah melempar disunahkan berdoa yang panjang. Tapi di jumratul aqobah selesai tidak perlu berdoa ya, demikian. Nah, malam harinya kembali kita menginap atau mabit di Mina ya. Taib, itu tanggal 11. Adapun tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah, itu hari tasyrik kedua dan ketiga, amalan pada 2 hari tersisa ini sama dengan amalan pada hari pertama tasyrik, sama melempar jumroh seperti yang tadi disampaikan, sama seperti itu ya. Nah, setelah melakukan lemparan jumroh di hari kedua nih ya, jika ingin keluar dari Mina, misalkan mau ke Mekah begitu ya. Nah, sebelum matahari terbenam tanggal 12 diperbolehkan ya. Jadi tanggal 12 sebelum matahari terbenam, bagi orang yang mau meninggalkan Mina silahkan, boleh. Nah, ini disebut dengan nafar awal. Sementara yang masih ingin menginap ya, kemudian dia meninggalkan Mina di tanggal 13,
Ini diistilahkan dengan nafar sani. Nafar sani, nafar yang kedua. Nafar itu pulang, lari ya. Lari yang kedua. Maksudnya adalah nanti setelah selesai, gitu kan. Kalau nafar awal bertolak awal mula, begitu ya. Nah, ini juga diperbolehkan. Bahkan ini lebih afdol atau lebih utama menginap lagi 1 malam di Mina sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini dalilnya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina, maksudnya meninggalkan Mina sesudah 2 hari, yaitu 11 dan 12, maka tiada dosa baginya. Ini nafar awal itu. Tapi barang siapa yang ingin menangguhkan, yang masih diam dulu di Mina ya. Jadi masih dalam di Mina ya, rangkaian tanggal 13 itu masih di situ. Maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan kepadanya. Ini Al-Baqarah ayat 203. Inilah nafar awal dan nafar tsani ya. Boleh tanggal 12 pergi ya dari Mina, itu namanya nafar awal. Boleh tanggal 13-nya nafar tsani ya. Bagi yang melakukan nafar tsani yaitu yang masih di Mina pada hari ke-13 ini, maka pada tanggal 13 ini ia melakukan amalan yang sama, yaitu melempar jumroh seperti yang dilakukan di 2 hari yang sebelumnya. Demikian. Kemudian setelah selesai melakukan rangkaian manasik haji, kemudian meninggalkan Mina menuju Mekah, yaitu setelah melempar jumroh, tinggalkan Mina, kemudian kita menuju Mekah ya. Kemudian sebelum sudah di Mekah kita, kemudian kita akan pulang ke Indonesia, maka sebelum meninggalkan kota Mekah, maka kita diwajibkan tawaf wada. Tawaf perpisahan. Ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau tidak tawaf maka dia bayar dam, begitu ya, bayar seekor kambing, bayar dam ya. Kalau misalnya dia tidak ada uzur. Tapi kalau bagi wanita yang terkena haid gitu ya, maka tawaf ini sama seperti tawaf lainnya yang dilanjutkan dia tidak wajib sholat tawaf wada bagi orang yang haid. Tawaf ini sama seperti tawaf lainnya yang dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Sebagaimana yang sudah kita paham, setelah tawaf itu rangkaiannya adalah sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, boleh di mana saja di Masjidil Haram, begitu ya. Kalaupun tidak memungkinkan, boleh di mana saja, yang penting masih di tanah haram. Demikian. Itu sholat setelah 2 rakaat setelah tawaf ya. Demikian. Ya filah yang semoga Allah muliakan. Demikian ini rangkaian tata cara ibadah haji ya. Semoga Allah mudahkan dan Allah fahamkan kepada kita ya, dan juga mudah-mudahan Allah amalkan nih. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mengamalkannya, artinya Allah kirim kita ke Baitullah untuk melaksanakan haji ya. Dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita melaksanakan haji, dan haji kita haji yang mabrur insya Allah ya. Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, berdoa terus kepada Allah, semoga Allah memudahkan apa yang kita inginkan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian yang benarnya dari Allah, salahnya dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.